Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Istiqamah di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tidak ada jalan yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali ketika kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi tidak akan bisa kecuali dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Maka mesti dan wajib kita luangkan waktu kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqidatan wa ibadatan wa sulukan, pelajari, kemudian tegakkan, kemudian dakwahkan. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi dan seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di subuh hari ini kita akan membahas, masih dalam pembahasan-pembahasan adab yang jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, maka biiznillah dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang adabul libas, adab di dalam berpakaian. Ini sesuatu yang atau pekerjaan yang selalu kita lakukan karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menutup aurat kita. Artinya kita berpakaian, kita memakai pakaian, dan ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pakaian yang menutupi aurat kita. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, Allah Azza wa Jalla mengatakan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in dan dikeluarkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, kullukum 'arin, semua kalian tidak berpakaian, tidak berbusana, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan pakaian. Maka mintalah kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada manusia, maka diberikan mereka pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rezeki yang dibagi oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa membeli pakaian. Dengan pakaian itu kita menutup aurat-aurat kita. Dan ingat, menunjukkan pakaian ini sesuatu yang penting. Salah satu nafkah yang bersifat wajib hukumnya, yang mesti dipenuhi oleh seorang suami,
terhadap istrinya dan anak-anaknya, diantaranya adalah nafaqatul kiswah, nafkah pakaian. Mesti tercukupi pakaian istrinya dan anak-anaknya. Bahkan dia merupakan di antara pesan yang dipesankan oleh Nabi SAW ketika Hajjatul Wada', ketika Nabi berhaji, dan itu adalah haji yang terakhir, pertama dan yang terakhir, disebutkan dalam kitab sejarah. Dan ketika di padang Arafah Nabi berkhutbah di hadapan para sahabatnya, menyampaikan banyak pesan. Di antaranya Nabi menyampaikan pesan hak seorang istri yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Apa hak istri yang mesti ditunaikan oleh seorang suami? Nabi mengatakan, wa min haqqihinna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi ta'amihinna wa kiswatihin. Di antara hak-hak mereka para istri atas kalian wahai suami, artinya sesuatu yang mesti disiapkan oleh suami, sesuatu yang mesti diberikan oleh suami kepada istri, an tuhsinu ilaihinna, mesti kalian cukupi untuk mereka, fi ta'amihinna, makanan-makanan mereka, wa kiswatihinna, dan pakaian-pakaian mereka. Jadi pakaian itu sesuatu yang penting. Kalau bicara tentang pakaian, ada adab-adab, ada etika-etika yang mesti kita perhatikan. Ketika kita beradab dan ketika kita beretika dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, maka kita akan mendulang pahala yang sangat banyak. Kenapa? Karena ini berulang kali kita lakukan setiap hari. Tidaklah keadaan kita melainkan memakai pakaian. Ya, tidaklah keadaan kita melainkan memakai pakaian. Maka mesti kita perhatikan hadiyun nubuwah, petunjuk Nabi yang menerangkan tentang hal itu. Ingat ma'asyiral muslimin, semua orang menginginkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah mencintai kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya ketika sang hamba bisa mengikuti hadiyun nabawi dalam segala hal, bahkan sampai dalam berpakaian. Itu diatur dalam syariat kita karena sesuatu yang penting. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini menunjukkan pentingnya pakaian. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi pakaian ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Di dalam ayat pertama yang kita sebutkan ini, Allah menyebutkan dengan zinah, perhiasan. Perhiasan di dalam ayat ini adalah pakaian. Allah perintahkan kita mengambil perhiasan setiap kita ingin melaksanakan salat. Setiap kita ingin melaksanakan salat, artinya berpakaianlah kita ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa Ala di dalam salat kita dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian yang sesuai memenuhi kriteria syariat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu setiap kau melaksanakan salat. Artinya berpakaianlah dengan pakaian yang bersih. Karena kita menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, Rabb yang mulia. Terkadang sebagian orang ketika dia menghadap orang lain yang menurut dia mulia dari sisi dunia, dia betul-betul memakai pakaian yang sempurna, mungkin pakaian yang paling mahal yang dia miliki. Tetapi menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak perhatikan. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan agar diperhatikan. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ayat ini menunjukkan bagaimana pentingnya seorang itu memperhatikan pakaian yang dia pakai, terutama ketika dia menghadap kepada Allah Jalla wa Ala di dalam salat yang telah dia yang sedang dia lakukan. Memperhatikan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian Allah Azza wa Jalla bahkan menyebutkan kalimat-kalimat libas yang artinya pakaian. Jadi tadi Allah sebutkan dengan kalimat zina, zinatun artinya perhiasan.
Maksudnya adalah diantaranya berpakaian dengan pakaian yang bersih, yang sesuai menurut tuntunan syariat, menutup aurat, ya, pakaian yang bersih. Kemudian di dalam ayat yang kedua ini Allah menyebutkan langsung dengan kalimat libas, tidak zina, tetapi libas artinya pakaian, menunjukkan pentingnya perkara pakaian ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Allah Azza wa Jalla langsung menyebutkan kalimat libas. Libas itu artinya pakaian. Wahai anak Adam, kata Allah Azza wa Jalla, qad anzalna alaikum, kami telah menurunkan kepada kalian, kami telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dengan pakaian tadi kamu bisa menutupi aurat-auratmu. Sawatikum, Allah Jalla wa Ala menyebutkan aurat di dalam ayat ini dengan kalimat sawah. Sawah itu artinya sesuatu yang buruk. Artinya apa? Merupakan fitrah seorang, terutama seorang muslim, ma'asyarul muslimin, dia tidak ingin auratnya dilihat oleh orang yang tidak diizinkan untuk melihatnya. Dia nggak suka itu. Seharusnya sebagai seorang muslim demikian. Karena Allah Jalla wa'ala menyebutkan kalimat aurat dengan sawah. Sawah itu artinya sesuatu yang buruk, artinya fitrah seorang muslim, dia ingin menutup, dia semestinya menutup auratnya. Dia tidak suka auratnya dilihat oleh orang lain, ya. Tapi sebagian orang justru auratnya dia suka dilihat oleh orang lain. Padahal Allah sebut kalimat aurat itu, Allah sebut aurat itu dengan kalimat sawah, sesuatu yang buruk. Kita nggak suka orang lain melihat aurat kita, kecuali orang-orang yang memang diizinkan untuk melihatnya dari mahram-mahram kita. Tapi kalau tidak, maka kita tidak suka orang lain melihatnya, maka kita tutup. Diturunkan pakaian oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya adalah yuwari sawatikum warisha. Dengan pakaian itu kalian bisa menutupi aurat-aurat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi libas di dalam ayat ini, libas secara zahir ini libas yang kita pakai. Pakaian kita pakai. Dengan pakaian yang diturunkan, ya, yang kita diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa menutup aurat-aurat kita. Yang kita nggak suka orang lain melihatnya, kecuali orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mahram-mahram kita. Karena perkara pakaian yang perkara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan di dalamnya. Kita sebutkan tadi, di antaranya ada perkara-perkara yang wajib yang mesti kita perhatikan. Kemudian ada perkara-perkara yang bersifat sunnah yang mesti kita perhatikan. Tujuan ini semua adalah agar kita mendulang pahala yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah tidak bolehnya seorang laki-laki, ini khusus laki-laki yang pertama, tidak bolehnya seseorang alla yalbisal harir mutlaqan. Tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai pakaian sutra, ya. Maka ini mesti diperhatikan, terutama orang-orang yang apa namanya, yang memiliki harta yang banyak, uang yang melimpah, kemudian mereka memakai sesuatu yang serba mahal, kemudian diantaranya adalah pakaian-pakaian sutra, ya. Maka kita katakan ini adalah sesuatu yang terlarang di dalam syariat.
Berpakaian sesuatu yang diperintahkan. Dengan pakaian itu kita bisa menutup aurat kita, bahkan hukumnya wajib menutup aurat. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mesti kita tutup aurat kita, karena aurat itu Allah sebut dengan kalimat-kalimat sau'ah dalam Al-Qur'an, sesuatu yang buruk, kita enggak suka orang lain melihatnya. Tetapi dalam menutup aurat, ma'asyarul muslimin, mesti kita perhatikan, terkhusus bagi laki-laki, maka mereka tidak boleh memakai pakaian sutra. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an kana fi thawbin aw imamatin. Baik sutra itu sebagai pakaian dia atau sarban dia. Sorban dia. Maka tidak boleh. Ya. Pakaian dia ya atau celana, kemudian sorban, sesuatu yang dia pakai oleh badannya, maka tidak diperbolehkan. Maka disebutkan sawa'un kana fi thawbin aw imamatin, atau selain daripada itu. Ya, sesuatu yang dia pakai. Jubahnya tidak boleh dari kain sutra. Baju dalamnya juga tidak boleh. Celananya juga tidak boleh. Sorbannya juga tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan oleh salah seorang sahabat, Nabi mengatakan, man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai pakaian sutra, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Ini adalah kinayah, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga, ancamannya. Karena pakaian penduduk surga nanti di surga, pakaiannya adalah terbuat atau pakaiannya pakaian sutra. Walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka penduduk surga adalah pakaian sutra, kata Allah Azza wa Jalla. Maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sudah memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya lagi di akhirat. Ini kinayah disebutkan, di antara disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani ya, ketika menerangkan hadis ini di dalam kitabnya, di mana Imam Asy-Syaukani mengatakan ini adalah kinayah. Ya, ini adalah kinayah di mana Allah Azza wa Jalla tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Bersifat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersifat ancaman dari Nabi SAW. Jika sekiranya dia memiliki banyak dosa dan tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu sebab dia tidak akan masukkan ke dalam surga karena dia suka memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Maka Nabi mengatakan, siapa yang memakai pakaian ini, yaitu pakaian sutra, dia nanti di akhirat tidak akan memakainya. Sementara pakaian penduduk surga itu adalah kain sutra pakaiannya, dan Nabi mengatakan dia tidak akan memakainya di akhirat. Artinya dia tidak masuk surga. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kaum laki-laki dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang dalam syariat memakai pakaian sutra? Hikmahnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kain sutra, Nabi memegangnya dengan tangan kanannya. Jadi Nabi mengambil kain sutra, Nabi pegang dengan tangan kanannya. Kemudian Nabi ambil emas, Nabi pegang dengan tangan kirinya. Sutra faja'alahu an yaminihi, pakaian sutra diletakkan oleh Nabi pada tangan sebelah kanan. Kemudian emas diletakkan oleh Nabi pada tangan sebelah kiri. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadzaini
sesungguhnya dua benda ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dua benda ini haramun ala dzukurin min ummati, diharamkan oleh Allah azza wajalla terhadap kaum laki-laki dari umatku. Tidak boleh memakai pakaian sutra dan memakai emas, ya, bagi kaum laki-laki. Cincin sah-sah saja, nanti kita sebutkan perkara cincin itu juga disebutkan karena dia bentuk daripada zina, sesuatu yang dipakai oleh manusia. Tapi aturannya ada. Di antara aturannya tidak boleh memakai cincin yang terbuat dari emas bagi kaum laki-laki. Ya. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dua benda ini, dua sesuatu ini diharamkan oleh Allah azza wajalla bagi laki-laki dari umatku. Inna hadzaini haramun lidzukurin min ummati. Dua benda ini, dua sesuatu ini hukumnya haram dipakai oleh laki-laki dari umatku, maka tidak boleh, ya, diharamkan karena ini adalah hak wanita, ya, karena ini adalah haknya seorang wanita. Ini diantara hukum yang terpisah, ya. Dalam syariat memang tidak banyak kita dapatkan perbedaan hukum antara laki-laki dengan wanita. Tidak semuanya ada sisi kesamaannya, perintah-perintah, larangan-larangan banyak, ya. Jadi perintah yang diperintahkan berlaku di situ bagi laki-laki, berlaku di situ bagi perempuan. Larangan yang dilarang berlaku di situ bagi laki-laki, berlaku di situ bagi perempuan. Tapi ada di antara perintah-perintah dikhususkan terkadang kepada laki-laki, terkadang kepada perempuan. Larangan dikhususkan terkadang kepada laki-laki, terkadang kepada perempuan. Nah, ini salah satu pengkhususan larangan terhadap kaum laki-laki ketika mereka memakai pakaian sutra dan memakai emas, maka tidak boleh, diharamkan, ya, diharamkan. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain, yang tadi adalah hadis Abu Daud, kemudian di dalam hadis yang lain hadis At-Tirmidzi, yang tadi adalah hadis Abu Daud. Kemudian dalam hadis At-Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hurrima libasul harir wadh-dhahab ala dzukurin ummati wa uhilla linisaihim." Wa uhilla linisaihim. Diharamkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram. Haram itu berarti larangannya kuat. Di ahkam taklifiyah itu ada 5. Haram, wajib, makruh, mandub, mubah. Kalau kuat perintahnya itu wajib, berdosa meninggalkannya karena perintahnya kuat. Tetapi diperintahkan tetapi tidak kuat seperti yang wajib, maka sunnah, disebut dalam istilahnya mustahab, ya, mustahab. Kalau kuat larangannya berarti berdosa melakukannya, maka disebut haram. Dilarang tetapi tidak kuat larangannya seperti yang diharamkan, berarti makruh, berpahala meninggalkannya. Kemudian boleh dilakukan, boleh tidak, ya, namun mesti kita yakini hal yang boleh itu hukumnya boleh, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Hal yang boleh menjadi tidak boleh, seakan-akan mandang itu haram, maka tidak boleh. Itu adalah mubah. Jadi kalau haram ini tekanannya kuat untuk meninggalkannya. Barang siapa yang tidak meninggalkan yang haram maka berdosa. Maka berdosa. Bahkan jika sekiranya dalamnya ada ancaman, ya, maka itu termasuk bentuk daripada kabiratun min kabairidz dzunub, salah satu daripada dosa besar. Dan larangan terhadap memakai pakaian sutra ini tidak 1-2 hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa hadis disebutkan oleh Nabi, bahkan di dalamnya ada bentuk kinayah, ancaman bahwa orang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ini bukan perkara yang main-main, ya, terutama orang-orang yang terbiasa memakai hal yang seperti ini, maka, ya, dari sekarang mesti kita tinggalkan karena diharamkan dalam syariat kita. Bahkan disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ya, itu adalah kinayah di mana dia diancam tidak masuk ke dalam surga karena Nabi mengatakan dia tidak akan makainya di akhirat. Sementara kalau penduduk surga pasti makainya, karena Allah mengatakan waliwasuhum fiha harir, pakaian mereka adalah pakaian sutra, kata Allah azza wajalla. Kita ulang, larangan ini terkhusus kepada kaum laki-laki.
Karena Nabi mengatakan wa uhilla linisaihim, dihalalkan bagi perempuan-perempuannya. Perempuan boleh pakai pakaian sesuai, silahkan, untuk berhias-hias di hadapan mahramnya, di hadapan suaminya, di hadapan orang tuanya, ya. Kemudian di hadapan anak-anaknya. Tapi bagi laki-laki maka tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini, ma'asyal muslimin, ya, kalau kita tinggalkan maka biiznillah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Di setiap larangan itu kita mesti ingat, saya tidak melakukan hal ini karena hukumnya haram, ya, karena hukumnya haram, maka biiznillah kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang dilarang itu bukan karena tidak mampu, ya, bukan karena tidak mampu. Ada orang meninggalkan larangan bukan karena dia takut itu adalah larangan dari Allah Azza wa Jalla, tapi karena dia tidak mampu. Orang yang seperti ini tidak akan diberikan kebaikan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla karena dia tidak mampu. Disebutkan di dalam sebuah hadis di mana seorang itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Ada di antara maknanya disebutkan li ajli, karenaku, kata Allah Azza wa Jalla. Jika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang bukan karena tidak mampu, tetapi kita meninggalkan sesuatu yang dilarang karena kita takut terjerumus ke dalam larangan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak sama kedudukannya orang yang meninggalkan larangan karena tidak ada kesempatan melakukannya, karena tidak kuat melakukannya. Yang biasa mencuri misalnya, ya, sudah tidak mencuri lagi, bukan karena taubat, tapi karena ketat penjagaan keamanan. Karena banyak misalnya kejadian pencurian, kemudian ketatlah di situ, sangat diketatkan, ya, baik warga atau aparat betul-betul menjaga. Diadakanlah ronda, ya, bergiliran untuk menjaga 5 orang satu malam misalnya keliling di rumah untuk menjaga rumah warga. Kemudian dengan keadaan seperti itu, yang biasa mencuri dia nggak mencuri lagi, tapi bukan karena meninggalkan takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada kesempatan. Maka yang seperti ini tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla karena bukan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla taubatnya. Dia meninggalkan karena tidak ada kesempatan, karena tidak mampu, penjagaan begitu kuat oleh warga, begitu juga aparat. Orang yang akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Azza wa Jalla ketika mereka meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tinggalkan itu memang karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya takut, ingin mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka saya tinggalkan. Orang yang seperti ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara syarat taubat, ya, di antaranya disebutkan an-nadamatu. Dia menyesal, tapi kalau sekedar al-iqla' saja, meninggalkan maksiat, itu belum taubat, ya. Meninggalkan maksiat saja itu belum taubat. Bisa jadi dia meninggalkan maksiat itu, ya, karena tidak ada kesempatan melakukan maksiat lagi. Maksiat-maksiat yang zahir, kalau yang dia sendiri tentu terserah dia. Yang zahir, yang di hadapan orang misalnya, kalau dia lakukan maka akan tercemar dia ketika dia tangkap. Maka dia takut, bukan takut kepada Allah, ya, tapi takut ditangkap oleh orang, oleh warga. Bukan takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia tinggalkan, maka dia tidak diberikan ganjaran, maka taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan taubat. Maka taubat itu ada an-nadamah. Nah, begitu juga terhadap sesuatu yang diharamkan. Ketika kita ingin mendulang pahala dari Allah Azza wa Jalla, kita mesti ada rasa takut kalau kita lakukan itu. Maka kita tinggalkan. Saya takut kepadamu ya Allah, maka saya tinggalkan pakaian-pakaian harir. Saya tidak memakai emas, ya. Saya tinggalkan. Saya mengharapkan ganjaran dan pahala darimu ya Allah. Kemudian yang kedua, juga khusus bagi kaum laki-laki, alla yutila thawbahu aw sirwalahu. Yang kedua adalah dia tidak memanjangkan pakaiannya. Ini masih banyak di antara masyarakat, dan mesti berusaha, ya, dan mesti berusaha menjadi seorang muslim yang
lebih tunduk dan patuh kepada aturan-aturan syariat Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh bagi seorang memanjangkan pakaiannya atau celananya, ya, atau celananya melebihi daripada mata kaki. Ini juga di antara larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk daripada sunnah yang mesti kita lakukan. Ya, kendati pun di dalam hukumnya berbeda pendapat para ulama. Ada sebagian mengatakan hukumnya haram, ya. Ada sebagian mengatakan hukumnya makruh. Andaikan misalnya seorang itu berpatok hukumnya makruh, kalau kita perhatikan ma'asyal muslimin, akankah kita merasa nyaman berjalan di bumi Allah Azza wa Jal, melakukan kegiatan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Azza wa Jal secara terus menerus, ya? Seharusnya kita mengatakan tentu saya tidak aman, karena umur Allah Azza wa Jal yang memberikan, kesempatan Allah Azza wa Jal yang memberikan, ya, kenikmatan hidup Allah Azza wa Jal yang memberikan. Seharusnya kita tidak merasa aman ketika kita berjalan dengan cara sesuatu yang dimakruhkan. Makruh itu artinya benci, kendati pun tidak sampai ke dalam perbuatan dosa. Sebagian berpendapat demikian, tapi sebagian lagi banyak juga yang mengatakan hukumnya adalah sampai kepada haram, karena di dalamnya ada ancaman juga disebutkan oleh Nabi SAW. Maka itu disebutkan tadi, andaikan misalnya sebagian berpendapat kepada suatu hukumnya adalah makruh, tak sampai kepada suatu yang diharamkan, tapi apakah seorang itu aman, ya, merasa aman? Allah telah memberikan nikmat kepada dia, berikan kesempatan kepada dia, namun dia, ya, ketika dia berkegiatan, ketika dia melakukan perbuatan, namun itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena hukumnya adalah makruh. Tentu kita katakan tidak. Makanya semestinya dan seyogyanya dalam hal ini kita juga mesti memperhatikan ma'azal muslimin, meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan bimbingan taufik. Dalam hal ini kita termasuk ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah man jarra minha syai'an khuyala lam yanzur ilaihi yaumal qiyamah. Ini bagi orang-orang yang memanjangkan, terdapat juga ancaman disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, di mana Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Artinya penglihatan rahmat. Wallahi ma'asyarul muslimin, sesuatu yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla, dari kita hidup di muka bumi ini sampai kita mati, sampai hari kiamat nanti, di mana Allah Azza wa Jalla yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita inginkan Allah Azza wa Jalla selalu melihat kepada kita dengan penglihatan rahmat. Allah limpahkan kepada kita kasih sayangnya, Allah lembutkan hati kita menerima syariatnya, Allah lembutkan hati kita menerima aturan-aturan agamanya. Ini yang kita inginkan, pandangan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah kasihani kita, Allah sayangi kita, Allah rahmati kita, Allah ampuni kita. Salah satu di antara hal yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, dalam hal ini kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tidak sulit ma'asyal muslimin, yang terlarang itu adalah menutupi semata kaki boleh. Ya, semata kaki boleh. Yang dilarang oleh Nabi di dalam hadis ini kita sebutkan tadi, sebagian mengatakan hukumnya haram, sebagian mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai kepada dosa. Namun kita sebutkan tadi, akankah kita merasa aman kendati pun itu hukumnya makruh? Allah telah memberikan kepada kita segala-galanya, bahkan nikmat pakaian pun Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita kehidupan, kita bebas mau kemana-mana. Ya, semestinya kita berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin, ya, melakukan sesuatu yang itu adalah hukumnya makruh kendati pun tidak sampai kepada dosa. Apalagi banyak di antara para ulama
yang menyebutkan itu hukumnya adalah haram. Ya, yang menyebutkan hukumnya adalah haram berdasarkan ancaman yang telah disebutkan oleh Nabi tadi. Apa ancamannya? La yanzurullaha ilaih. Allah tidak melihat kepadanya. Apa dimaksud melihat di sini? Nazrur rahmah, penglihatan yang penuh dengan rahmat. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah ahadum minkum bi amalihi. Seorang kalian tidak akan masuk surga dengan amal perbuatannya. Seorang kalian tidak akan masuk surga dengan amal perbuatannya. Artinya bukan amal perbuatan kita ini yang masukkan kita ke dalam surga, tetapi yang masukkan kita ke dalam surga adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah itu bisa kita dapatkan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka semua ibadah kita bermubadarah kepadanya. Kita bersemangat karena kita tidak tahu ibadah yang mana yang kita lakukan dengan semangat yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya marilah kita menjadi seorang muslim, seorang muslimah, melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan rahmat Allah, dengannya kita akan masuk ke dalam surga, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan ma'asyarul muslimin yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita masuk ke dalam surga? Karena yang masukkan kita ke dalam surga adalah Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, bukan perbuatan kita. Tapi kalau kita sudah jauh dari rahmat Allah, bagaimana Allah Azza wa Jalla akan masukkan kita ke dalam surga? Maka hal ini ma'asyarul muslimin, ya, ini mesti kita sampaikan dan mesti kita pahami baik-baik, sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi. Dan bayangkan kalau kita amalkan ini sunnah, kemanapun kita dalam keadaan menegakkan sunnah, kemanapun kita, berapa jam kita berjalan di muka bumi ini dan kita tegakkan ini sunnah, kita dalam menegakkan sunnah Nabi SAW. Iya, sunnah itu bukan ini satu-satunya, masih banyak sunnah, iya, tapi ini diantaranya. Bahkan ini bisa dikatakan sulit terlepas dari seseorang ketika dia menegakkan, kecuali ketika dia menanggalkannya. Ya, mungkin ketika dia mandi, tapi selain itu dia akan berpakaian, baik pakaian atas atau pakaian bawah, baik baju atau celana, kemana-mana dia menggunakannya. Jika sekiranya dia menegakkan ini sunnah, sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallahil azim, selalu dia menegakkan sunnah karena dia selalu menggunakan pakaian atau celana. Ingat, sesuatu ibadah yang utama yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya, ittiba'u hadiyun nubuwah, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara petunjuk Nabi itu, di antaranya ini dia, cara berpakaian. Kemudian berikutnya, di antaranya adalah antutilal muslimah, di antaranya adalah ayyu'thira, tinggal satu nomor, ayyu'thira libasal abyad ala ghairihi. Ini hukumnya sunnah, ya, ini hukumnya sunnah dan tidaklah wajib. Ayyu'thira libasal abyad ala ghairihi, hendaklah seorang muslim mengutamakan, tapi tentu tidak selalu. Karena kita sebutkan, hendaklah seorang muslim mengutamakan memakai pakaian yang berwarna putih. Hukumnya tidak wajib, berbeda dengan yang di atas tadi. Kalau yang di atas 1-2 itu antara halal dan haram. Yang ketiga, sunnah mustahabbah, dan tidak ada yang mengatakan wajib. Ayyu'thira libasal abyad, hendaknya seorang muslim mengutamakan baju yang berwarna putih. Tetapi tidak sampai di situ, ya, tidak sampai di situ. Wa ayyara libasa kulli launin jaizan, dan hendaklah seorang itu melihat pakaian semua warna, apapun warna pakaian itu, kulla launin, hukumnya boleh dipakai. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memakai pakaian selain warna putih. Artinya apa? Tidak boleh seseorang
Ini yang kita sebutkan perkara-perkara yang mubah tadi. Jadi perkara-perkara yang mubah jangan seakan-akan dianggap hukumnya tidak boleh. Ya, jangan seakan-akan dianggap hukumnya tidak boleh. Ada satu sunnah, wallahi mulia ketika kita tegakkan. Kendati pun itu hukum sunnah mustahabah tidak wajib. Seperti pakaian putih. Tetapi ketika disebutkan pakaian warnanya selain putih hukumnya boleh, mubah, maka pandanglah itu dengan pandangan yang mubah. Jangan dipaksakan ya memakai pakaian putih kemudian memandang pakaian selain putih hukumnya tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Ya, berarti nanti hukum mubah bisa hilang. Yang ada hanya mustahab saja. Maka ini dilarang. Oleh karenanya ketika disebutkan apa sih pembebanan perkara-perkara yang mubah, kalau wajib jelas bebannya, kalau sunnah juga demikian, kendati pun tidak ditekankan, artinya tidak sampai kepada dosa kalau ditinggalkan. Haram juga jelas, makruh juga jelas. Kalau perkara mubah bagaimana? Berkenaan dengan keyakinan. Yakinilah perkara mubah itu adalah mubah. Yakinilah perkara yang boleh itu adalah boleh. Bahkan yang menunjukkan itu boleh, Nabi SAW juga disebutkan dalam beberapa hadis memakai pakaian selain berwarna putih. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan mesti putih seakan-akan yang selain putih tidak boleh. Ingat, ini berbeda dengan dua yang di atas. Ya, ini hukumnya mustahabbah. Wa ayyara, dan mesti dia melihat selain yang berwarna putih apapun warnanya, jaizan, hukumnya boleh. Tapi kalau dia memakai pakaian putih dengan tujuan ittiba', cinta kepada sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Nabi, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi dia mesti berkeyakinan warna selain putih maka diizinkan, karena Nabi juga memakai warna selain daripada putih. Apa dalilnya? Nabi SAW menyebutkan albisul bayada, pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Fa innahu atharu wa atyab, dia lebih suci dan lebih bersih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian dengan kain kafan yang berwarna putih. Kemudian disebutkan juga ma'asyiral muslimin, walamma sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan, maka tadi penulis buku mengatakan hendaklah setiap muslim perhatikan warna selain putih itu boleh dipakai. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Bara bin Azib, salah seorang sahabat yang mulia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marbu'an, tidak tinggi dan tidak rendah, sedang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang. Walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min. Saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian warnanya merah, kata Bara bin Azib. Berarti selain putih. Dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih tampan, ya, dari lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak melihat ma raaitu syai'an qad ahsana min. Aku tidak melihat sesuatu yang ada lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mesti kita yakini boleh. Ini yang kita sebutkan mubah itu tadi. Jadi yakini yang boleh, hukumnya boleh. Tidak boleh kita itu takallub, membebani, ya, kendati pun ada suatu sunnah mustahabah padanya. Tapi ketika yang lain dikatakan boleh, maka kita tidak boleh membebani yang meyakini sunnah ini saja. Maka seperti itu cara kita beragama dan berkeyakinan. Ini Nabi melakukannya. Hadis Bara bin Azib, saya melihat Nabi SAW, ketika saya lihat Nabi itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan saya melihat Nabi memakai pakaian berwarna merah, wallahi ma ra'aituhu qad syai'an qad ahsana min. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih indah dari penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika itu Nabi memakai pakaian berwarna merah. Kemudian disebutkan juga walamma sahha alaihi sallallahu alaihi wasallam min annahu labisa thawb al-ahdar. Suatu ketika juga dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai
ya, pakaian berwarna akhdar, berwarna hijau, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'tamma bil imamati sauda. Nabi ketika itu juga memakai, pernah saya lihat ya, memakai, kata sahabat, memakai sorban berwarna hitam. Jadi pernah pakaian warna merah dipakai oleh Nabi, kemudian hijau, kemudian memakai sarban yang berwarna hitam. Nah, ini menunjukkan ya, selain berwarna putih hukumnya boleh dan mesti kita yakini boleh. Kita tidak boleh membebani diri kita ya, meyakini yang mesti putih, tidak. Tapi Nabi mengatakan albisul bayadha, pakailah yang berwarna putih, kata Nabi. Artinya didahulukan. Ketika dengan tujuan ittiba kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Namun mesti kita yakini sesuatu yang lain warnanya hukumnya boleh, karena didapatkan Nabi memakai selain warna putih. Bahkan disebutkan oleh Bara bin Azib, ma ra'aitu syai'an qat ahsana min. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik penampilannya ya, lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 3 yang bisa kita sampaikan di subuh hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membimbing kita, melimpahkan taufiknya kepada kita, dengannya kita bisa menegakkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.